Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Arwin Punya Cerita. Tempatnya cerbung romantis. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo Sobat, dengan Arwin CTB di sini, autor yang menulis sekaligus membacakan cerita untuk kamu. Semoga kamu suka ya dengan cerita yang aku bawakan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Arwin Punya Cerita dan follow sosial media di Facebook, Instagram, TikTok @arwinctb. Dadah! Mari mendengarkan kelanjutan novel Insya Allah Suamimu Jodohku karya Arwin CTB bagian 10 penyambutan yang kejam. Selamat mendengarkan. Mobil menderu di halaman, menjauhi tempat tinggal mereka. Tama pergi seorang diri. Sementara para pelayan masih berkumpul di ruang tamu, menunggu perintah. Mereka sama bingungnya dengan Asmi, sama takutnya. Aida langsung menghubungi Sita dan Mariana untuk segera pulang. Wanita itu lalu memberikan perintah kepada semua pekerja begitu mengetahui jika Tama sudah benar-benar pergi. Semuanya boleh pulang sekarang, ucap Aida memberi perintah. Semua pekerja pun segera pulang meninggalkan semua pekerjaan yang belum beres, kecuali 2 orang juru masak yang memang tinggal di rumah Tama. Kamu Asmi, tunggu di sini. Asmi tidak menghiraukan kata-kata Aida. Gadis itu tetap kembali ke kabinnya. Dia bingung dan takut, terlebih saat mengingat ekspresi marah Tama. Akankah dia dinikahi pria yang sangat mengerikan itu? Bagaimana nasibnya kelak jika bersuamikan seorang yang pemarah? Mungkin selamanya Asmi tidak akan pernah bahagia. Asmi merutuki nasibnya. Andai dapat memilih, dia ingin pergi saja, jauh, entah kemana. Yang jelas, dia juga tidak ingin pulang. Dia tidak punya rumah untuk kembali. Kenapa nasibku sial begini? Asmi menangis. Dia mencoba menghubungi seseorang, namun tak ada yang menjawab panggilannya. Gadis itu pun segera mengunggah curhatannya di sosial media, berharap ada yang peduli pada dirinya. Dia menggunakan nama samaran di sosial media dan menyamarkan tempat kejadian agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Sambil memandang foto salah satu artis Korea, Asmi berkata, "Andai kamu bisa aku miliki." Di kabin tidak ada makanan, hanya ada beberapa botol air mineral. Untungnya Asmi sudah kenyang makan kue dan es dari pasar tadi. Dia jadi mengantuk. Asmi berbaring di sofa. Tidak berapa lama, Asmi dibangunkan oleh Aida yang menerobos masuk ke dalam kabinnya. Wanita itu terlihat marah. Aida datang bersama Sita dan Mariana. "Oh, enak ya siang-siang tidur," ucap Mariana. "Dasar cewek pemalas." Kali ini Sita yang mengucapkannya. "Mbak Mar, sebaiknya kita apakan gadis malas ini?" tanya Aida. "Kita kasih kerjaan, biar dia tahu rasanya capek," jawab Mariana santai. Ketiga orang itu
menyeret paksa Asmi keluar dari kabin, lalu mengajaknya ke dapur. Ada beberapa perabot kotor yang masih berantakan. Mereka bertiga memaksa Asmi membersihkannya. Bersihkan semua perabot yang ada di dapur, lantainya juga. Sekarang, perintah Mariana dengan berteriak. Dua pembantu dapur yang ada di sana pun ketakutan. Mereka hendak membantu Asmi, tetapi Sita segera mencegahnya. Kalian masuklah ke kamar. Hari ini kalian bebas tugas dan jangan berani-berani membantunya. Baik, Bu. Kedua wanita itu pun memandang Asmi dengan tatapan sedih. Sesungguhnya mereka ingin mengucapkan kata maaf, tetapi terlalu takut kepada istri-istri Tama. Cepat kerjanya, bentak Sita. Asmi selesai mencuci perabot dan alat makan. Dia juga mengelap dinding dapur dan kompor dari minyak, menata semuanya sehingga rapi. Lalu gadis itu mengambil alat pel untuk mengepel lantai dapur. Dia sedang masuk ke kamar mandi ketika Aida dengan sengaja menumpahkan minyak goreng ke lantai. Ups, nggak sengaja, ucapnya sok polos, membuat dada Asmi bergemuruh, menahan amarah. Namun apalah dirinya yang hanya seorang diri, seorang gadis muda tanpa siapa-siapa. Asmi menatap tajam Aida, tetapi wanita itu malah membentaknya. Apa? Mau protes? Asmi terpaksa membersihkan tumpahan minyak goreng di lantai. Sementara Mariana, Sita, Aida, mereka tertawa bersama melihat Asmi menderita. Jangan lupa cuci kamar mandinya juga. Aida mendorong Asmi ke kamar mandi di dekat dapur, sehingga gadis itu nyaris terjatuh. Dia pun melaksanakan perintah itu, seolah belum merasa puas mengerjai Asmi. Usai dia membersihkan area dapur, mereka bertiga menarik Asmi ke tempat cuci baju. Di sana, Asmi diminta untuk menyetrika semua kain yang sudah bersih, termasuk spray, handuk, dan pakaian dalam juga. Rasanya, Asmi berdiri selama berjam-jam di kamar setrika. Waktu sudah sore ketika Asmi dipaksa untuk mencuci mobil milik Aida, lalu Sita, dan Mariana secara bergantian. Asmi kelelahan dan sedikit pusing serta gemetaran. Namun, ketika gerakannya melambat, Mariana malah membentaknya. Cepat cuci yang bersih. Asmi ingin menangis, tetapi dia tidak punya tenaga. Gadis itu kelaparan dan kedinginan. Dia bahkan tidak diberi waktu untuk istirahat sekadar makan atau minum. Usai mencuci 3 mobil, Asmi diajak masuk ke dalam rumah karena di luar sudah mulai gelap. Namun, baru saja masuk ke dalam rumah, dia dibuat terkejut dengan banyaknya lumpur di atas lantai. Asmi bahkan heran, kapan lumpur-lumpur itu ada? Lihat apa? Cepat bersihkan, perintah Sita. Selama Asmi membersihkan lantai bawah, ketiga orang itu duduk santai di sofa sambil tertawa-tawa dan bercanda. Sesekali membuat kulit kacang dan biji semangka ke lantai. Asmi,
bersihkan. Asmi merasa kesal karena lantai tak kunjung bersih. Dia pun akhirnya berani membantah. Maaf Bu, setahu saya hanya orang yang tidak terdidik dan kampungan yang membuang sampah makanan di lantai yang sedang dibersihkan. Apa katamu? Berani kamu ya? Mariana bangkit dari tempat duduknya. Wanita itu benar-benar marah. Dia menatap Asmi sambil berkata, "Mari kita lihat berapa lama kamu akan bertahan di sini. Aida, Sita, bawa dia ke atas." Kedua orang itu menyeret Asmi ke lantai atas dengan paksaan yang menyakitkan. Sementara dua orang rewang dapur yang melihat dari kejauhan tampak sedih dan takut. "Lihat apa kalian? Cepat bereskan," perintah Mariana sebelum dia menyusul ke lantai atas. Mereka memaksa Asmi membersihkan lantai atas, termasuk ruangan-ruangannya, sambil sesekali tertawa melihat keadaan Asmi yang semakin menyedihkan. "Coba cek di luar," perintah Mariana pada Aida kalau Tama pulang. Aida melongo keluar dari balkon dan tidak mendapati kedatangan mobil Tama. Dia yakin Tama belum pulang sekarang. Aida pun kembali pada Mariana yang sedang menginjak kain pel di tangan Asmi. "Kamu harus tahu posisimu, gadis pemalas. Posisimu di sini, di bawahku. Ingat itu," cecar Mariana. "Dan gara-gara kamu, ketenangan rumah ini jadi terganggu," bentak Aida sambil menyiramkan air ke kepala Asmi. Sita tak mau ketinggalan. Wanita itu pun mendorong tubuh Asmi yang berjongkok di lantai, membuat gadis itu jatuh. Asmi menahan tangisnya. Jangan sampai dia menangis di hadapan musuh-musuhnya. Jangan sampai mereka merasa bahagia karena berhasil membuat Asmi menderita. Sekarang bersihkan tangga. Asmi berusaha bangkit. Dia mengambil alat pel dari bawah kaki Mariana, lalu meraih ember di dekatnya. Asmi mengepel lantai di sekitarnya sekali lagi, karena tumpahan air yang disiramkan ke kepalanya. Setelah itu, dia mengganti isi ember dengan air bersih, menambahkan karbol, dan mulai membersihkan area tangga. Gigi-gigi Asmi beradu karena kedinginan. Dia juga pusing, lapar, juga haus. Namun ketika wanita itu terus saja menyuruh Asmi bekerja. "Asmi," panggil seseorang ketika pandangannya mulai nyaris kabur. Dia sudah menyelesaikan setengah area tangga. Gadis itu menoleh. Ternyata di bawah tangga sudah berdiri seseorang yang saat ini paling ingin Asmi temui. "Sedang apa kamu?" tanya pria itu bingung. Asmi menuruni tangga setengah berlari dengan sisa tenaga yang dia miliki. Asmi tidak boleh pingsan sekarang. Dia harus kuat. Dia menuju orang itu dengan cepat dan segera menubruknya, memeluknya dengan sangat erat. "Syukurlah Bapak udah balik," ucapnya sebelum akhirnya dia pingsan dalam pelukan Tama. Bersambung. Wah, makin seru ceritanya ya Sobat YouTube. Simak terus kelanjutannya. Tinggalin komen yuk dan follow sosial media Mimin di Facebook,
Instagram, Twitter, dan TikTok @arwenctb. Sampai jumpa.